Selamat bertemu kembali di channel Dukot MPI. Sebelum menonton video ini, jangan lupa berikan like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Jangan di skip video ini karena channel ini hanya akan memberikan informasi secara singkat dan langsung ke poin terpentingnya saja. Halo buat kalian yang memiliki STB IndiHome atau bekas IndiHome dengan tampilan seperti ini, jika dinyalakan dan tidak bisa menggunakan jaringan selain IndiHome ya. Di sini saya hanya menggunakan STB bekas IndiHome dan saat saya nyalakan bisa terhubung dengan jaringan WiFi yang saya tethering dari smartphone. Hanya saja di sini saya masuk ke menu launcher bawaan dari UCTV ya ini. Dan ini tidak bisa saya gunakan untuk apapun, untuk aktivitas streaming atau apapun tidak bisa saya gunakan karena memang saya menggunakan jaringan non IndiHome. Dan untuk agar bisa digunakan untuk jaringan selain IndiHome, kita perlu mengunlocknya. Dan pada video ini yang akan saya bagikan adalah cara mengunlock STB CTE dengan tipe B860H. Ini adalah STB 4K ya, bekas IndiHome. Dan langsung saja kita menuju ke desktop ya. Ini saya menggunakan operasi sistem Windows. Sebenarnya untuk proses update-nya ini atau unlock ini mungkin lebih mudah menggunakan operasi sistem Linux ya. Dan di sini karena saya menilai lebih banyak orang menggunakan operasi sistem Windows, jadi saya mempraktekannya menggunakan operasi sistem Windows. Sebelum memulai proses unlock-nya, kita perlu mendownload firmware-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload firmware Fullstone dan saya sudah mempraktekannya dengan di sini satu arsip ini berisi firmware dan driver USB-nya ya. Dan untuk firmware dari Fullstone ini saya hanya memanfaatkan driver USB-nya saja karena di saat saya mempraktekkan untuk melakukan flashing atau mengunlock menggunakan firmware ini, saya sering mengalami kegagalan. Oke, di tampilan video ini saya sedang menggunakan tool dari bawaan Fullstone-nya. Di sini saya mengikuti perintah-perintah yang ada di menu tool dari Fullstone ini. Saya menekan angka 1 untuk menginstal drivernya dan bisa dilihat sendiri tampilan pada layar ini. Ini adalah proses instalasi driver yang nantinya akan saya gunakan untuk proses unlock STB dengan merek CTE tipe B860H bekas IndiHome. Kita tunggu sampai proses selesai dan ini sudah berhasil terinstall drivernya. Dan untuk penggunaan firmware dari Fullstone ini akhirnya saya tidak jadi saya gunakan ya ini firmware-nya, karena firmware dari Fullstone ini ketika saya mengikuti perintah-perintah yang ada di toolnya ini, ternyata STB yang saya gunakan ini tidak bisa mendapatkan update yang sesuai ya. Jadi ketika di sini dinyatakan berhasil atau sukses proses flashingnya, di saat STB saya hubungkan ke televisi, memang benar tertulis Android
sudah terupdate, tapi masih saja kembali ke launcher bawaan dari UCTV. Dan untuk itu saya memanfaatkan dari firmware yang dari Fullstone ini, hanya saya manfaatkan drivernya saja. Saya memanfaatkan driver dari Fullstone. Kemudian untuk updaternya saya menggunakan updater dari sumber yang berbeda, tapi kemarin saya mendownload dari sumber yang mana saya lupa. Nanti buat kalian yang membutuhkan firmware yang sama untuk melakukan proses unlock STB nya, kalian bisa request dari kolom komentar di bawah video ini. Dan di tahap ini kita bisa menyesuaikan sesuai penyimpanan ya. Ini yang saya tuliskan di menu CMD ini. Jadi untuk flashingnya saya menggunakan metode CMD. Mungkin kalau di Linux bisa menggunakan emulator ya, terminal emulator yang di Linux. Kalau di Windows ini menggunakan sistem CMD. Dan apabila menemukan kegagalan seperti ini, biasanya memang karena drivernya belum terinstall atau STB nya belum dihubungkan ke perangkat komputer. Untuk itu perlu kita hubungkan terlebih dahulu, dihubungkan dari STB menuju ke komputer menggunakan kabel USB. Jadi untuk melakukan proses unlocknya, kalian bisa mengurutkan sesuai dengan firmware yang disimpan di drive mana ya. Di sini saya menyimpannya di drive E. Dan ini adalah STB yang saya gunakan. Ini yang akan saya unlock. Peralatan yang dibutuhkan hanyalah kabel USB male to male, dan tentu saja perangkat STB IndiHome nya ya. Ini bekas IndiHome. Dan nantinya yang akan kita gunakan adalah port USB 2 atau USB bagian keduanya. Jadi STB ini memiliki dua port USB, dan nanti yang digunakan adalah port USB bagian kedua, yang ini, bagian ini. Dan ini HDMI untuk memonitor. Biasanya tampilan di monitornya akan menampilkan blank hitam. Untuk melakukan proses flashing atau update ini tidak dibutuhkan adaptor, karena nanti saat dihubungkan ke perangkat komputernya secara otomatis STB nya saat kita nyalakan akan menyala juga dengan menampilkan tampilan layar blank hitam. Untuk menyalakannya juga di sini saya menggunakan tambahan sebuah USB hub, karena ini memang kabel USB male to male nya pendek sekali, mungkin hanya sekitar 15 cm panjangnya. Ini seperti ini kabelnya. Ini bisa dibeli di toko-toko online dengan harga 10.000 sampai 15.000. Nah, ini adalah perangkat USB hub-nya untuk membantu proses update-nya. Dan langsung saja dihubungkan dari USB menuju ke STB-nya.
menyalakannya bisa ditekan pada tombol power selama beberapa detik hingga pada tampilan di monitor menampilkan blank hitam ya. Dan setelah itu akan terhubung seperti ini. Sebelumnya kalian harus menginstal USB burning tool untuk melihat apakah perangkat STB nya sudah terhubung atau belum. Kita bisa melihat dari tampilan di software USB burning tool. Dan di video ini saya hanya mempersingkatnya saja, karena sepertinya percuma saja kalau saya share videonya secara detail. Biasanya hanya ditonton, di skip saja. Jadi ini saya sengaja share dengan mempersingkat. Di sini yang saya tuliskan adalah tuliskan di menu CMD nya ini. Bisa dilihat pada notepad ini, mungkin agak kurang jelas ya ini. Ini saya perbesar, tapi mungkin agak kurang jelas juga. Ini sudah memulai download, dan di saat proses seperti ini kita tinggal menunggunya saja. Dan jika kurang jelas kata perintah CMD nya, bisa disimak pada tulisan ini. Sebelumnya saya buat di notepad agar terbaca lebih jelas ya, cuman masih saja kurang jelas, jadi ini saya buat tampilannya. Jadi saya untuk melakukan unlocknya hanya memasukkan kata perintah ini. Dan setelah dimasukkan kata perintah ini, tinggal ditekan enter pada keyboard dan proses downloadnya akan segera dimulai, dan kita tinggal menunggunya sampai dengan selesai. Mungkin proses downloadnya ini akan memakan waktu sekitar kurang lebih mungkin 5 menit sampai dengan paling lama 10 menit ya, dan tergantung kecepatan dari perangkat yang digunakan juga. Oke, prosesnya ini sudah selesai, proses pemindahan file updaternya. Jadi proses download file updater sudah selesai. Ini berarti updater yang dari Windowsnya sudah berhasil ditransfer ke STB nya, dan kita perlu untuk mencobanya. Kita langsung cabut saja, dan langsung saja kita nyalakan menggunakan adaptor, dan ini terhubung ke monitor. Kita lihat apakah berhasil proses unlocknya. Sekarang kita nyalakan menggunakan adaptor. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan unlock STB CTI dengan tipe B860H. Ini adalah bekas IndiHome, dan ini sudah menampilkan logo Samsung Smart TV. Di sini muncul logo Android sedang meningkatkan versi, dan tampilannya akan seperti ini. Ini menandakan sudah siap untuk digunakan. Jadi ini sudah bisa menggunakan jaringan apapun selain jaringan IndiHome ya. Jadi
Jadi di sini saya hanya menggunakan jaringan dari tethering seluler saja. Nah, bisa dilihat sendiri. Tampilan menunya sangat ringan sekali. Proses unlocknya juga hanya memakan waktu mungkin kurang lebih sekitar 10 menit. Dan di sini juga sudah root karena sudah ada aplikasi super usernya. Jadi kita bisa menambahkan aplikasi APK dari sumber lainnya ya. Kita bisa menginstal APK dari Aptoide TV. Sini juga sudah ada aplikasi iFlix untuk menonton film secara live streaming. Dan buat kalian yang membutuhkan firmware updaternya yang sama seperti yang saya gunakan ini, mungkin bisa request di kolom komentar ya. Jika kalian membutuhkan, maka nanti akan saya upload di Google Drive dan kalian bisa mendownloadnya dari bagian deskripsi di video ini. Apabila dibutuhkan nanti biar saya share. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Semoga video dari saya ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berbagi konten menarik lainnya.